Jadi saya penasaran sih Pak, maksudnya kenapa generasi sekarang itu beda kayak generasi dulu gitu loh Pak. Ya. Saya penasaran banget dan apa? Mungkin kalau menurut Pak Adip solusinya apa ini Pak? Kan kondisinya sudah seperti ini gitu loh Pak. Ya sebenarnya sekali lagi karena ini tadi pembahasannya pendidikan keluarga ya, itu ya ini sekaligus lewat podcast ini saya ingin memberi pesan juga lah, kembalilah pada keluarga. Seorang ibu yang masih punya anak-anak jangan sampai terlewatkan ya, nanti begitu terlewat itu juga masalah dan kembali ke orang tua. Saya ingin ini pesan ini juga semoga sampai juga kepada para orang tua. Selama ini ya, eh, yang menjadi objek kesalahan itu anak, anak nakal, anak memberontak, ya, anak eh, nggak apa ya, durhaka. Oh, itu yang paling tinggi kan durhaka. Yang disalahkan Yang disalahkan selalu anak, ya. Sehingga seringkali ini posisi anak itu selalu kalah. Tapi saya ingin katakan, sebelum anak durhaka pada orang tua, itu orang tua lebih dulu durhaka pada anak. Maksudnya durhaka pada anak itu apa? Ya, dharma anak kepada orang tua itu bakti ya. Dia harus bakti itu dharma orang tua itu memberikan pendidikan yang cukup. Jangan merasa itu juga kebaikan orang tua. Enggak loh, itu dharmamu. Kenapa? Karena anak lahir tidak dia meminta. Ya, aku tidak minta dilahirkan. Bahwa ketika anak dilahirkan, itu sudah dharmanya orang tua harus membesarkan kewajiban konveksi dia melahirkan, membesarkan dengan baik. Nah, seringkali yang terjadi orang tua tidak menjalankan dharmanya dengan baik. Itu ketika justru pada fase kritis anak. Ya. Ketika kewajibannya tidak terpenuhi dengan baik, dia akan melahirkan anak bengal, dia melahirkan anak durhaka tadi ya, anak yang memberontak. Itu adalah sebenarnya produk ketika pada masa, terutama pada masa anak ini, orang tua tidak menjalankan dharma dengan baik. Ya ini fair, ini fakta juga yang harus dipahami. Jangan orang tua merasa selalu benar, enggak loh. Ini kesalahan, banyak kesalahan besar yang terjadi ya. Bahkan saya kadang ingin mengatakan banyak anak itu yang diyatimkan oleh orang tuanya sendiri. Ini kan diyatimkan. Yatim itu seringkali kan bukan yatim itu apa orang tua meninggal ya, ditinggal orang tua baik satu atau dua-duanya. Tetapi sebenarnya kehilangan orang tua itu kan faktor utamanya yang paling esensi, kehilangan pelindungan, kehilangan kasih sayang, kehilangan rasa aman ya. Bayangkan hari-hari ini atau banyak terjadi ya, orang tuanya utuh, tapi rasa aman tidak mendapatkan, kasih sayang tidak mendapatkan gitu ya, nggak mendapatkan penghargaan. Apakah secara esensi bukannya ini sebenarnya diyatimkan oleh orang tuanya sendiri? Coba sehingga anak-anak harus cari kenyamanan di luar ya, atau bahkan kadang liar, bertawuran atau dia membuat onar macam-macam. Kayak orang nggak punya dididik aja. Ya mungkin betul juga di keluarga dia nggak mendapatkan itu. Sehingga inilah ya tadi ya secara ekstrimnya durhaka orang tua pada anak itu unsur dia tidak memberi pendidikan yang cukup, tidak memberikan rasa aman, kasih sayang, sehingga sebenarnya anak meskipun utuh orang tuanya ada secara esensi dia yatim. Dan banyak generasi hari ini yang diyatimkan oleh orang. Ini agak ekstrim, tetapi bukan harapan kita ya. Ini fenomena yang bisa terjadi. Ya, dan itu pasti kalau kita ngomong agama, ketika anak begini orang tuanya pasti ditanya apakah kamu sudah memberikan hak-hakmu pada anak pada masa itu sehingga kenapa kok bisa begini. Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang harus menjadi pelajaran bagi orang tua. Oh, saya agak ini apa ya? Tercengang melihat apa mendengar statementnya karena apa ya
kejadian hari ini di Indonesia nggak bisa disalahkan penuh di anaknya tersebut ya Pak ya. Memang harus orang tuanya mengerti tentang dharmanya dulu ya Pak, gitu ya Pak. Ini pertanyaan terakhir ya dari sesi pendidikan dan membahas pendidikan keluarga. Nah, bagaimana keberhasilan seorang orang tua ketika sudah bisa memberikan pendidikan keluarga yang baik? Apa sih yang nantinya orang tua rasakan atau nilai-nilai apa yang tertanam pada anak? Ya, jadi sebenarnya kalau secara umum ya, yang namanya pendidikan itu atau mendidik itu membangun keutuhan pada manusia, pada anak. Artinya semua potensi anak itu tumbuh mekar gitu ya, intelektualnya, emosinya, bersosialisasinya, termasuk nilai-nilai. Ya. Kalau perkembangan intelektualitas, misalkan anak ini rasa ingin tahunya tinggi dan orang tua bisa memfasilitasi itu sehingga banyak hal dia tanyakan terus dan orang tua terus mendampingi. Dan ini jangan salah, seringkali orang tua malas ketika anak banyak tanya. Iya, Padahal pengetahuan yang diperoleh anak itu justru jawaban orang tua. Baik jawaban dalam bentuk kata-kata maupun kadang reaksi muka macam-macam itu juga ditangkap oleh anak. Atau ketika anak ngobrol, ini kata orang tuaku seperti ini loh. Nah, itu seringkali begitu. Iya. Makanya itu salah satu ya. Itu keberhasilan ketika anak itu rasa ingin tahu dan ingin tumbuh berkembang itu juga. Kemudian bersosialisasinya dia mudah kepada siapapun, dia bisa tak ada kesulitan bersosialisasi dengan banyak orang. Sejak awal sudah mulai dibantu itu. Nah, yang salah satu yang terakhir itu soal nilai-nilai. Ya, ini salah satu pentingnya pendidikan nilai di zaman sekarang. Apa sih maksudnya nilai? Nilai itu ketika sesuatu yang dia anggap baik atau dianggap buruk itu tertanam di dalam diri anak, ya. Bukan di luar. Di luar itu gini loh. Nah, jangan berbuat A, itu jelek misalkan. Orang anak tidak akan melakukan itu karena takut orang tuanya. Ya, ini berarti belum menjadi nilai karena ini masih ada faktor eksternal. Ya. Disebut berhasil pembinaan nilai itu ketika semua tadi yang dianggap nilai-nilai tadi menjadi bagian dari diri anak. Ya. Sehingga boleh tidak boleh, pantas tidak pantas itu sudah menyatu dengan anak. Ya. Sehingga kalau ini sudah terjadi, maka orang tua itu tidak akan terlalu khawatir ketika dia di sana, bergaul di jauh sana. Bukan lagi yang penting pengawasan orang tua, tapi nilai-nilai tadi sudah membentengi anak tadi. Saya akan memilih teman seperti apa, saya tidak akan mengambil hak orang ya. Itu bukan karena ditakut ketahuan, enggak, karena nilai itu sudah melarang gitu loh. Ya, aku harus sudah nggak boleh aku nyerobol antrian misalkan, itu sudah saya harus tertib. Itu nilai tanpa harus diperintah pun. Nah, nilai-nilai ini menjadi salah satu ukuran keberhasilan. Kalau orang tua berhasil membangun ini, itu sebenarnya separuh masalah sudah diselesaikan orang tua. Dalam arti ketika anak keluar dia lebih tenang. Nah gitu loh. Tapi kalau ini nggak berhasil, anak itu hanya manut ketika ada orang tua karena marah orang tua. Jangan harap di luar itu dia bisa mungkin merdeka, mungkin bisa bermacam-macam gitu loh. Nah, inilah pentingnya pendidikan. Jadi ukuran keberhasilan tadi ya, kalau dari sisi proses pembelajaran atau pertumbuhan intelektual itu, misalkan rasa ingin tahu, rasa penasaran, dan bagaimana dia selalu mencari, nah itu. Kemudian kalau dari sisi bersosialisasi itu dia mudah berinteraksi dengan orang ya. Tidak takut, tidak introvert. Ini juga proses di awal loh ya, treatment di awal gitu ya, dan psikologinya bisa terbuka gitu ya. Dia
Kalau ada masalah dia cepat bisa Emosionalnya juga. kejadian saya juga tumbuh ya, termasuk pembinaan nilai-nilai. Sehingga keberhasilan pendidikan itu ya agregat tadi semua tadi bisa terpenuhi terutama pada masa kritis. Nah, saya kira itu yang poin di dalam pendidikan keluarga ini itu tadi. Iya. Terakhir boleh nanya Pak? Ya. Kalau soal lingkungannya gimana Pak? Kan kita misalkan nih kita sudah mencoba melakukan dharma kepada anak tadi dengan memberikan asupan-asupan emosional, intelektual dan lain sebagainya. Tapi ketika tadi keluar rumah Pak, itu kan kita nggak bisa membentengi dalam arti orang lain harus bersikap seperti apa kepada anak kita kan. Itu apakah perlu adanya yang namanya kerjasama antar masyarakat atau secara kolektif atau bagaimana Pak? Oke. Jadi yang pertama tetap keluarga ya. Iya. Sebisa mungkin itu terpenuhi. Ya, ini sudah modal yang hari ini itu kemewahan. Ya, ada orang yang bilang hari ini itu sudah merasa mewah ketika anak tidak kena narkoba itu sudah bagus misalkan. Itu sudah sangat minimal sekali ya optimumnya ya tadi semua terpenuhi. Tetapi juga jangan salah, sejauh mungkin orang tua itu masih belum selesai di tingkat keluarga, makanya dia ikut juga membangun lingkungan yang baik ya. Lingkungan di sekitar tempat bermain itu juga berusaha bagaimana orang tua juga ikut terlibat, ikut mengatur. Kalau perlu misalkan dia mengundang, dia buatkan fasilitas agar dia bermain sambil dia juga memberi treatment tertentu yang agar pandangan teman-teman itu juga nggak jauh beda seperti yang diajarkan gitu ya. Terus mencari mungkin untuk ikut intervensi ketika di masjid dengan teman bermain atau memilihkan sekolah. Atau banyak orang tua itu juga mestinya rewel dengan sekolah karena kita berharap anak kita akan kita titipkan di situ, akan berinteraksi di situ. Dan jangan salah, yang menjadi orang tua bagi anak kita tuh nggak hanya orang tuanya ya, tetapi keluar di lingkungan situ itu juga jadi orang tua, dengan teman tuh menjadi orang tua, di sekolah-sekolah itu jadi orang tua. Nah, sebisa mungkin ya, sejauh yang bisa dilakukan itu bagaimana dia juga membina temannya, mencari kelompok. Makanya mungkin mencari tempat-tempat kelompok-kelompok tertentu yang anak ketika di situ ada positifnya ya. Mencari sekolah, nggak asal sekolah, dan sekolah nggak ukurannya nggak mahal ya. Jangan mesti mahal itu mesti baik, enggak. Orang tua harus punya keseriusan juga melihat bagaimana proses yang terjadi, bagaimana hubungan murid dengan guru, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua, karena itu nggak terputus ya. Artinya semua harus bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab juga. Orang tua tidak bisa di sekolah tadi ya, termasuk ya tadi sejauh mungkin ketika anak kita, terutama di fase-fase awal tadi, sekali lagi di fase-fase awal ya, kita orang tua itu harus peduli, harus ikut terlibat, harus ikut memberi warna. Mengapa? Karena anakku akan juga diwarnai oleh mereka. Oke, teman pintar, obrolan kita seru ya, dan terima kasih buat Pak Adib atas kedatangannya. Kita udah membahas terkait dengan sisi lain dari pendidikan ya, keluarga. pendidikan yang seringkali diabaikan, dan ini pendidikan yang penting, yaitu pendidikan keluarga sebelum anak memasuki ke pendidikan formal ya. Saksikan terus teman pintar untuk episode seri pendidikan berikutnya. Edukasi Now, Pintar pintar itu itu penting. penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi Now Podcast, pinter itu penting.